Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Pradipta dari kelas 1 MRK 5. Nomor absen 5, saya akan menjelaskan tentang line dan juga hedge. Di sini untuk mengaktifkan perintah line, kita bisa langsung mengeklik icon line yang ada di pojok kiri atas, atau kita bisa menggunakan shortcut L Enter. Di sini sudah aktif, dan kita akan menentukan titik utamanya, titik poinnya. Saya akan memilih di sini. Kemudian kita akan menentukan arah. Kanan, kiri, atas, bawah itu terserah. Saya akan pilih kanan. Dan kita akan menentukan panjangnya. Saya memilih panjang 100. Kita enter. Dan sudah keluar. Lalu yang diam di sini itu. Kemudian untuk mengakhiri perintah line, kita bisa mengeklik enter sekali lagi. Perintah sudah berakhir ya. Kemudian untuk mengulangi perintah line, kita bisa menggunakan spasi atau menggunakan enter. Ini sudah keluar ya perintahnya. Sudah aktif lagi. Kita arahkan ke pojok kiri untuk mendapatkan garis bantu. Seperti ini, kita menentukan titik utamanya lagi. Kita tarik arah. Kita tulis jarak. Kita enter. Sudah tergambar, kita enter lagi untuk mengakhiri. Selesai. Dan itu dilakukan seterusnya ya. Saya sudah menggambar 7 garis. Jadi caranya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Arina Eka Pratiwi dari 1 MRK 5 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat polyline. Yang pertama, kita menggunakan shortcut PL Enter. Kemudian pilih titik yang akan kita buat. Kemudian tarik sejauh 150. Kemudian kita lanjutkan dengan A Enter. Kemudian CE Enter. Kemudian masukkan 70,7. Kemudian kita bisa mengarahkannya menggunakan Ctrl Hold.
Kemudian lanjutkan membuat setengah lingkaran sejauh 150. Kemudian setengah lingkaran lagi sejauh 150. Kemudian kita membuat seperempat lingkaran ke bawah sejauh 70,7. Yang akan saya lanjutkan dengan line menggunakan shortcut L Enter sejauh 150. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ventira Febrianti. Saya dari kelas 1 MRK 5 dengan NIM 2241337. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggambar rectangle pada AutoCAD. Yang pertama, kita harus membuka AutoCAD, lalu kita pilih Start Drawing, kita pilih rectangle pada toolbar Draw. Ini adalah menu rectangle, tapi apabila kita memakai shortcut, maka kita menggunakan REC Enter. Nah, ini udah kelihatan kursornya, panahnya. Lalu kita klik pada titik yang diinginkan. Lalu kita tulis berapa ukuran yang kita inginkan. Misalnya 100, untuk 100 ini untuk ibarat koordinat X, dan kita kunci dengan koma. Lalu kita pilih lagi angka yang kita inginkan, misalnya 100, lalu Enter. Nah, ini sudah terlihat rectangle, dan ini berukuran 100 kali 100. Lalu kita buat ukuran dengan ukuran yang berbeda. Dengan shortcut yang sama, REC Enter, kita tarik garis di sini untuk menyamakan agar terlihat rapi. Kita klik titik yang diinginkan, lalu kita pilih, kita tulis angka yang kita inginkan, misalnya nih 150 untuk X, dan kita kunci dengan koma, lalu diklik lalu ditulis dengan angka yang kita inginkan, 100. Enter. Oke. Selanjutnya, untuk contoh ketiga, kita menggunakan shortcut lagi dengan REC Enter. Kita klik di pojok kotak yang sudah jadi, hingga terdapat garis putus-putus hijau. Lalu kita klik, dan kita tulis ukuran yang kita inginkan. 200, untuk mengunci, dan ke atas 100. Jika ingin membuat kotak yang berbeda, misalnya memanjang ke atas, caranya juga sama. Yang pertama, kita menggunakan shortcut REC Enter. Kita sedikit. Kita klik pojok kotak yang sudah jadi untuk menandakan agar kotak tersebut lurus. Kita klik, lalu ditulis angka berapa yang kita inginkan. Misalnya untuk X-nya 100, kita kunci dengan koma, lalu untuk Y-nya kita buat 150. Lalu Enter. Hanya kotak selanjutnya, REC Enter, kita klik bagian pojok kotak hingga bertemu garis silang, hingga muncul titik putus-putus hijau. Kita klik, kita tulis yang kita inginkan, 150, untuk mengunci 150. Enter. Di jangka yang terakhir, kita tetap menggunakan shortcut biar lebih cepat. REC Enter, lalu klik pojok hingga hijau, muncul tanda putus-putus hijau. Untuk X-nya kita tulis 200, untuk mengunci. Untuk bagian atasnya kita tulis 150. Lalu Enter. Oke. Selesai tutorial atau cara untuk membuat rectangle menggunakan shortcut REC. Nah, setelah tadi rectangle, sekarang ada arch dengan 3 point, di mana kita terlebih dahulu membuat garis bantu
bisa menggunakan polyline atau line. 3 point ini menggunakan 3 titik poin sebagai titik yang akan disambungkan. Jadi pertama, kita cari arch yang berada pada toolbar draw, klik pada tanda panah ke bawah, lalu klik 3 point. Nah, arahkan pada ujung yang menjadi titik 1, lalu ke titik 2, kita klik lagi, dan yang terakhir ke titik ketiga. Nah, setelah itu akan tersambung. Ulangi hal yang sama pada objek yang lainnya. Titik 1, titik 2, serta titik ketiga. Meskipun objek tersebut dapat berbentuk miring seperti ini maupun bentuk yang lain, apabila titiknya tetap 3, maka menggunakan 3 point pada titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Selanjutnya, di sini ada bentuk yang sedikit berbeda, yaitu dengan posisi kotak berada pada di tengah. Langkah-langkahnya tetap sama, yaitu 3 point, kita klik pada titik 1. Oh iya, pada titik yang akan diklik tersebut, pastikan titik tersebut berwarna hijau, kotak seperti ini, lalu diklik, klik titik kedua, dan klik titik ketiga. Ulangi pada sisi yang lainnya. Nah, setelah itu di sebelah kanan terdapat objek gambar yang sebetulnya mirip, hanya saja pada bagian kotaknya lebih lebar dibandingkan pada gambar sebelah kiri. Langkah-langkahnya tetap sama menggunakan 3 titik poin. Setelah itu gambar akan berbentuk seperti ini. Saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai 3 point dari Arch. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah untuk menggambar poligon. Nah, jadi yang pertama, poligon itu berada pada toolbar draw. Letaknya memang sedikit tersembunyi, yaitu berada pada rectangle. Sebelah kanannya ada tanda panah ke bawah, tinggal diklik. Nah, di sini adalah tempat poligon. Untuk mempercepat pekerjaan kita, lebih baik kita menggunakan shortcut dengan shortcutnya yaitu Pol Enter. Nah, misalnya kita masukkan berapa sisi yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat segitiga. Kita klik segitiga, lalu kita klik, dan kita akan menggunakan di sini muncul inscribe dan circumscribe. Inscribe itu untuk tengah objek menuju sudut objek, sedangkan untuk circle itu dari tengah objek menuju ke sisi objek. Maka kita akan menggunakan inscribe in circle. Nah, kita tulis 150. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek gambar lain dengan sisi yang lebih banyak. Kita menggunakan shortcut Pol. Misalnya kita akan membuat segi 5. Nah, klik 5, lalu specify center of polygon. Kita hanya di sebelah sini. Klik. Kita tetap menggunakan inscribe in circle, lalu kita isi apa angka yang akan kita buat. Jadi kita akan buat 150, tekan enter. Nah,
kita coba buat lebih banyak lagi sisi yang ada. Shortcutnya tetap Alt, Enter. Kita akan membuat segi 7. Enter. Kita cari kira-kira tengahnya di sini. Kita menggunakan inscribe dan kita tulis berapa angka yang akan kita buat. 150. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan contoh yang terakhir, kita akan membuat segi 10. Masukkan yang rumus atau shortcut, lalu tulis 10, lalu klik di bagian tengah. Kali ini kita akan membuat circumscribe atau dari tengah menuju sisi. Klik circumscribe. Nah, lalu kita tulis berapa ukuran gambar yang akan kita buat. 150. Oke. Saya rasa sekian cukup untuk penjelasan poligon dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pembuatan ref cloud. Yang pertama, kita bentuk beberapa objek seperti rectangle dan circle. Kemudian kita masukkan shortcut ref cloud. Kemudian O, Enter. Kemudian pilih objek yang akan dirubah. Pilih No agar lengkungan tidak berubah arah. Kemudian kita lakukan lagi. O, Enter. Nah, keliru bener, anjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pembuatan ref cloud. Yang pertama, kita masukkan shortcut ref cloud. Kemudian shortcut O, Enter untuk memilih objek. Kemudian pilih objek. Pilih No agar lengkungan tidak keluar. Kemudian kita ulangi lagi. Kemudian O, Enter. Pilih objek. Pilih No. Kemudian kita lakukan juga untuk yang berbentuk circle.
Revcloud enter, kemudian O enter, kemudian pilih objek. Kita ulangi. Jadi seperti itulah cara pembuatan Revcloud untuk bentuk rectangle dan circle. Kemudian untuk hatch, kita membuat kotak terlebih dahulu karena untuk tempatnya ya. Nah, di sini kita terserah membuat kotaknya berapa. Untuk menggandakannya, mengkopinya, kita bisa mengeklik copy, kemudian pilih objek, kemudian kita klik kanan dan kita tentukan arahnya di mana dan kemudian kita tentukan jaraknya. Nah, icon hatch itu berada di toolbar draw di bawahnya ellipse. Kita bisa langsung mengekliknya atau menggunakan shortcut yaitu enter. Nah, ini sudah aktif ya. Kita akan memilih patternnya. Sini kita memilih solid, kemudian kita akan mengeklik kotak mana yang kita pilih gitu ya, yang kita inginkan. Saya mau di sini, yaitu ya saya klik di sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk menghentikan perintahnya, kita bisa klik close ini atau kita enter. Ini sudah berakhir. Dan untuk melanjutkannya, kita bisa mengeklik enter atau kita mengklik ini lagi. Ini sudah. Saya akan membuat ANSI32, pattern ANSI32, kita klik dulu patternnya, kita pilih kotaknya. Nih, sepertinya keinian ya, terlalu rapat, jadi kita akan membesarkan skalanya. Nah, seperti ini. Ini kebesaran ya. Di sini kita bisa mencoba-cobanya terus, sampai kita menemukan titik yang pas. Ukuran yang pas. Nah, ini sudah pas. Kemudian kita enter atau klik ini sama. Kita lanjutkan lagi. Kita pilih yang ANSI 37. Kita klik di sini, ini juga terlalu rapat. Kita pilih 200. Ini masih terlalu rapat ya. Ini kita coba-coba terus sampai kita menemukan yang pas. Dan kita close. Ya. Kita enter lagi, kita ulangi lagi caranya. Kita ke ini. Art Brown. Saya pilih di sini. Ini sepertinya terlalu besar. Kita kecilkan. Ini juga masih terlalu besar. Kita akan mencari sampai cukup. Nah, ini sudah pas ya. Selesai. Kemudian seterusnya begitu. Saya akan melanjutkan sampai ke 18. Kotak ke-18. Ke-5 yaitu brick. Nih, pilih. Sesuaikan skalanya. Si kekecilan. Pas nih. Ini sudah pas. Ini kita close. Lanjutkan lagi. Kita pilih Arconic. Nih. Kita cari dulu ya, Arcon. Ini kebesaran ya. Kita kecilkan. Sini itu memang yang agak PR itu ya ininya, mencari skalanya. Tapi kan kalau tidak diintukan nih. Terus kita pilih RH-bone.
sudah pas. Ini harus yang huruf dia itu kan arsirnya itu tidak seperti kaca ya. Jadi kita akan mengganti angle-nya ini ke 45 derajat. Kita enter. Ini sudah benar. Baik kan? Besar. Nah, ini. Terus selanjutnya yaitu atap genteng. Cari ini. Nah, karena kita tadi mengubah yang roof, angle-nya kan kita ganti. Si ini yang atap ini dia ngikut. Angle-nya ngikut, jadi kita harus ganti lagi manual. Nah, kayak gitu. Tuh. Kalau sudah pas ya sudah gitu. Level yang ini itu kan batu kali ya. Jadi karena batu kali itu harus besar. Nah, seperti ini. Untuk satunya, dia juga sama-sama gravel, cuman untuk yang kerikil, yang kecil. Jadi sama, tapi kita kecilkan skalanya. Tuh, kayak gini. Kan kecil ya. Terus kita ke honey. Untuk net, yaitu sama kayak ANSI 37 ini ya. Cuman bedanya itu angle-nya. Kalau ANSI 37 itu 45, maksudnya miringnya itu lah, dia kan 45-an. Ini kan lurus 0. Nah, sebetulnya kita bisa pakai ANSI 37. Cuman kan kita harus merubah angle-nya dulu kan. Ya gampangnya memang kita langsung pakai net. Tapi tetap bisa pakai ANSI 37 gitu. Terus yang terakhir itu kita menggunakan ini. Nah, kita pilih. Untuk warnanya, kalau kita mau ganti warna ininya, warna kuningnya kita pindah ke sini, kita ganti warna putih. Nah, ini selesai.
Jadi begitu cara hatch. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.